2x. Kita cari untuk x sama dengan berapa? 2. Berarti kita akan punya x plus tunggu dulu. Kita harus tanya dulu ya. Ini yang h sama dengan 1. Nah, lalu ini h sama dengan 0,1 ya. Jadi Anda harus tentukan x plus h-nya berapa, x kurangi h-nya berapa. X plus h berapa? Ini berarti 3. X kurangi h 1. Ini x plus h-nya berapa? 2,1. X kurangi h-nya 1,9 ya. Oke. Forward f aksen x kita dapat berapa? 17. Oke. Yang ini yang backward f aksen x kita dapat 5. Central f aksen x 11. Oke. Yang ini forward f aksen x dapat berapa? Berapa? Agak keras? 10,61. Oke. Ya, dipakai kalkulatornya dipakai ya. Karena nanti kan pasti boleh pakai kalkulator. F aksen x sama dengan 9,41. Lalu sentral dapat berapa? 10,01. Baik. Kita turunkan ya. Berarti F aksen x harusnya adalah 3x kurangi 2. 3x kuadrat. 3x kuadrat. Hampir saja saya melakukan kesalahan. F aksen 2 berarti sama dengan 3 kali 4 ya? 12 kurangi 2, 10. Oke. Pertama kita lihat dulu ya. Lihat dulu. Antara H besar, H kecil, kita lihat nilainya. Kalau H besar berarti forward, backward, centralnya pasti semuanya lebih besar ya. Kalau yang backwardnya kecil berarti ya juga ya, selisihnya besar lah ya. Terus kita lihat ini nilai 10. Nilai 10 dengan 17 bedanya 7. Yang ini bedanya 5. Ini bedanya 1. Bagus. Tapi beda yang paling kecil yang di sini ya berarti ya. Iya nggak sih? Berarti yang ini paling besar. Yang paling kecil ini ya. Ini. Oke. Nah, Anda buat kesimpulan. Dengan H yang makin kecil berarti sebenarnya error yang didapat juga makin kecil, gitu ya. Error yang didapat juga makin kecil. Nah, karena itu nanti kalau di machine learning, salah satu hyperparameter machine learning namanya learning rate itu H ini loh. H ini tuh sebenarnya kalau di machine learning disebutnya learning rate. Learning rate. Learning artinya apa? Learning Belajar. Learning belajar. Rate RAT ya. Rate artinya tingkat ya. Jadi learning rate itu tingkat belajar. Jadi H yang dipakai di turunan itu nanti ujung-ujungnya H ini itu nanti dipakai di machine learning. Namanya adalah learning rate. Ya. Tingkat pembelajaran. Kalau kita belajarnya sedikit-sedikit, itu harusnya kita lebih menguasai. Ya, dibandingkan Anda duduk 1 jam Anda berusaha mempelajari seluruh ilmu alam semesta ini gitu. Dengan Anda duduk 1 jam cuma belajar numerical differentiation, pasti beda ya. Karena dengan learning rate yang sedikit-sedikit hasilnya pasti lebih bagus. Cuma yang jadi masalah adalah kita selalu punya target atau waktu. Nanti kalau Anda cari di Google atau Anda pakai AI, learning rate semakin besar ya, hasilnya nggak bagus. Tapi learning rate yang semakin kecil, hasilnya makin bagus tapi dia lama. Ya, kan kalau kita belajarnya sedikit-sedikit kapan selesainya? Walaupun kita akan menguasai, kan ini ada yang namanya menguasai, ada yang namanya kecepatan ya, atau waktu. Jadi kalau learning rate-nya kecil, Anda menguasainya lebih bagus, tapi ada waktu yang lebih lama. Ya. Makanya nanti paruh kedua ini kita akan lebih banyak soal. Ya. Semua full dengan soal dan setiap minggu ada tugas yang Anda harus kerjakan dan Anda harus submit. Oke, saya rasa yang numerical difference cukup jelas.
Oke, sekarang kita ke Richardson extrapolation. Terima kasih atas kesabarannya ya, saya lagi batuk-batuk. Kebanyakan nyanyi ya. Next, Richardson extrapolation. Jadi begini. Tadi kita berhasil menghitung ya, pakai pendekatan forward. Forward ini berarti satu step di depan atau backward, satu step di belakang atau gabungan. Pertanyaannya begini loh. Akurasinya itu bergantung kepada spasi atau jarak antar poin. Artinya apa? Anda perhatikan dulu ke depan. Ini waktu kita prediksi kecepatan P, itu berarti hanya ke depan satu, ke belakang satu. Betul nggak kayak tadi? Anda ngerjain ini loh, ngerjain forward, backward, central hanya kan satu. Untuk ini kan semua hanya satu. Ini hanya 0,1 karena ini beda soal sebenarnya. Bagaimana kalau spacingnya tidak uniform, bahasanya uniform di sini. Ya, ada tulisan uniform ya, uniform. Artinya bagaimana kalau hanya nggak uniform, ya? Misalnya ini, DH approximate value step size H, DH2, HDH per 2, berarti approximate value step size-nya H per 2. Pak, hanya jadi besar ya, karena hanya ini berarti approximate. Pak, saya masih belum ngerti. Nah, paling bagus tuh ini. Untuk menentukan kecepatan mobil yang sulit di titik B, kita ngecek 1 detik setelah sama 1 detik sebelum. Tapi emangnya bisa 1 detik seakurat itu? Enggak lah. Ya kayak kalian bilang, misalnya bilang sama orang tua, ayo cepet kita mau jalan nih pergi. Iya Pak, sebentar Pak, 15 menit mandi. Emangnya bener 15 menit mandi? Enggak kan? Bisa 14 menit 47 detik atau malah 1 jam. Biasanya saya punya adik tuh, adik saya yang perempuan tuh, wah itu sampai 1 jam. Untung saya punya istri, mandinya nggak sampai 1 jam. Nah ini Anda perhatikan, ketika kita bilang H sama dengan 1, seberapa akurat H sama dengan 1? Apalagi kalau kita bicara waktu, seberapa akurat jaraknya memang benar 1 ke depan, 1 ke belakang. Oh iya Pak, kita ngukur ini, misalnya ini sekarang kan ada mahasiswa lagi pada ngerjain tugas akhir ya, tesis S1. Mereka ada yang pengamatan IoT itu. Saya iseng aja saya nanya waktu ujian, saya iseng nanya, itu kecepatan debit air berapa tadi? Oh ini Pak, saya lupa ya, berapa kubik, berapa meter kubik per detik gitu ya. Terus saya nanya, itu waktu jam berapa? Ini Pak, kita nggak pakai jam, kita pakainya T per jaman. Oh per jaman, lalu T sama dengan T plus 6. Oh iya, oke. Emang nih yakin plus T plus 6 kecepatannya segitu, kecepatan debit air? Wah, mereka bingung di situ. Ya, Bu Vio cuma senyum-senyum, ini tahu ini mau disuruh Pak Benja ngerjain pakai turunan. Saya bilang, nggak bisa Anda bilang tepat T plus 6 kecepatannya segitu. Harusnya Anda nulisnya adalah sekitar, gitu ya. Jadi yang benar itu sekitar. Harus kata-katanya ada sekitar, gitu ya. Nggak bisa ada yang ini Richardson extrapolation pengen bilang gini. Kita skip dulu sedikit, ya. Kita skip dulu. Nah, ini dia. Dia bilang pada ordo keempat ini cukup jauh, gitu ya. Misalnya dia menghitung sampai turunannya 4 kali. DH kurangi 4D H per 2, ini yang stepnya dibagi 2, sama dengan 4D. Pak, simbol D itu apa? D itu approximation. Approximation pada sentral, dia pakainya sentral ya. H per 2 kurangi D H bagi 3 ditambah, nah notasi ini ya, ini nanti yang bisa dikatakan fungsinya ya, fungsinya H
pangkat 4. Nah, this process of extrapolating from DH dan DH per 2 untuk mendekati D pada order ya akurasi yang lebih tinggi, itu disebut Richardson extrapolation. Nah, kita lihat dulu, karena untuk menjelaskan ini seriously saya mengalami kesusahan. Nah, kita akan lihat dulu example biar mudah, gitu ya. Misalnya begini, temukan f aksen x2 dengan hanya sama dengan 2. Oh, sama dengan 2 cukup mudah, cukup jelas ya. Tapi Anda tidak punya persamaan. Misalnya Anda punyanya data doang, x0 y0 1 2, x1 y1 24, x2 y2 38, x3 y3 4 16, x4 y4 5 32 ya. Kalau Anda pengen tahu kok kayak gini, ini karena saya males buat tabel ya. Kalau dibuat tabel, ini tabel ke bawah, paham maksudnya? Ada tabel X sama Y ya toh, kolom X, kolom Y, isinya 1 2 2 4 3 8 4 16 5 3 2. Oke, next kita kerjakan DH. Ya, DH-nya f aksen X2. Nah, yang fungsi ini itu didapat dari catatan yang di atas ya. Nah, nanti yang DH per 2 nanti Anda pakai yang ini. Nah, itu nanti harus masuk dalam notes. DH-nya masukkan dulu, nah lalu diselesaikan. X2-nya tunggu dulu, Pak X2 yang mana berarti? 3 kan? 3 ya? Betul ya? Gak salah ya? X2-nya 3, bener ya? 3. Berarti sekarang kerjakan H-nya 2, Anda kerjakan, dapatnya 7,5. Oke. Berarti ini adalah approximate dari H dengan akurasinya sekian, gitu ya, 7,5. H-nya 2, akurasi sekian. Nah, kalau H-nya kita kecilkan, H per 2, akurasinya jadi berapa? Masukkan rumus yang sama. Rumus yang sama bagian depannya ini aja, ya, yang ini, yang merah aja. Masukkan rumusnya, memang harus hafal rumusnya ya. Anda masukkan nilai X-nya, ya X2-nya itu 3 kan? 3 ya. 3 dikerjakan, Anda mendapatkan F4, F2. Kalau dapat F4, F2 jangan dulu cari yang nilainya 4, oh dapatnya 16. F2, oh yang 2 ini dapat 4, keluar nilainya 6 ya. Sehingga D masukkan rumus yang ini, yang final yang di sini ya. Nah, tanpa H pangkat 4-nya. Nah, ini nggak usah. Sampai di sini aja, ya. Jadi, sorry. Sebentar ya, sebentar. Oke, berarti ini fungsinya kita anulir dulu, nggak usah dipakai. 4D, H per 2, DH per 2-nya 6, masukin 4 kali 6. Kurangi DH, DH-nya 7,5, ya. Lalu bagi 3 dapatlah 16,5 bagi 3, kira-kira 5,5. Dia nggak nulis ini. Nah, setelah kita dapat angka 5,5 ini berarti nilai Richardson extrapolation ya, nilai f aksen X2 dengan pendekatan Richardson extrapolation adalah 5,5 gitu ya. Lalu setelah itu belum selesai teman-teman. Nanti saya buat soalnya gini. Waktu kita saya nggak tahu cukup atau enggak. Ini mencari f aksen X2 dengan Richardson extrapolation. Nah, sekarang perhatikan, kita mundur ke sini. Bisa nggak soal yang sama dikerjakan dengan forward? Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena kita punya, kalau hanya 1, X-nya kan X2 berapa? 3 ya? 3. Berarti X plus H-nya berapa? 3 tambah 2, 5. 5 ada nggak? 5 ada. X kurangi H, 3 kurangi 2, ada nggak? Ada. Ya. Jadi, sekarang kan kita dapat nilai 5,5. Sekarang gunakan soal ini dengan data yang sama. Anda kerjakan yang forward aja. Ya, yuk dikerjakan sekarang. Mudah ini 2 menit palingan selesai ya. Jadi forward f aksen X sama dengan fx tambah h kurangi fx dibagi h. Yuk silakan. Jawabannya berapa? Dari soal ini, dari soal apa ya? Soal pertama ya, Richardson. Soal pertama Richardson. Kalau kita pakai Richardson extrapolation, ternyata dapatnya D-nya sama dengan 5,5 ya. Tapi kita belum kan aksennya nanti, kita lihat dulu nanti. Kita tanda tanya.
B. Kita kerjakan F aksen 3 dengan cara forward. Berarti F3 tambah H kurangi F3 dibagi H. Berapa jawabannya teman-teman? F5 berarti ini 32 kurangi 8 dibagi 2, 24 dibagi 2, 12. Oke, ini baru D, saya baru ini baru D ya. Aksennya belum ketemu. Oke. Sekarang kita dapat kalau ini pakai cara forward ya, forward. Nah, kita lihat Richardson, harusnya ada setelah ketemu D ini harusnya ada penjelasan terakhir. Dia ngasih penjelasan terakhirnya enggak? Example, oke. Terus kita dapat hanya dapat D, panjang banget ya Allah. Ya. Terus setelah itu dapat nilainya yang mana? Ya nggak ada. Richardson, oh sorry ya, saya sama Bu Adi kelihatannya nggak sampai ketemu ya. Oke, akurasinya nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Berarti gini, jadi setelah kita dapetin nilai D 5,5 itu sebenarnya melambangkan ini loh teman-teman, melambangkan akurasinya sebenarnya. Ya. Akurasi, jadi akurasinya itu sekitar ya 5,5 ini akurasinya lah. Untuk sementara sini jujur saya agak lupa, bingung ya. Setelah dapat D-nya ini sebenarnya dia mencerminkan nilai apa. Tapi Anda coba pahami dulu ini. Saya sambil bertanya kepada ChatGPT. Richardson extrapolation ini mencerminkan akurasi harusnya. Anda pahami dulu step by step pengerjaannya ya. Intinya ini pendekatan, ini 3 pendekatan yang seharusnya kita pakai. Ini pendekatan yang benar. Ini adalah pendekatan yang dikeluarkan sama orang Richardson. Katanya untuk nyari ini tuh kita ada cara lain, gitu ya. Caranya adalah yang seperti ini, gitu. Oke. Dia menggunakan pendekatan kalau hanya tidak merata, gitu ya. Oke. Silakan dicoba dulu sebentar. Dikasih waktu untuk mengecek Richardsonnya habis dapat ini kemana ya? Sebentar.